Pemirsa, demikian tadi rangkaian informasi penerapan PSBB di berbagai wilayah. Selanjutnya kita ke informasi penerapan aturan larangan mudik. 2 pekan lebih larangan mudik penjagaan ketat masih berlangsung di sejumlah lokasi. Masih adakah pelanggar? Di hari ini kita langsung bergabung dengan Nadia Valerie di Tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Nadia Raisa di Tol Bitung, Tangerang, Banten. Kita ke Cikarang Barat terlebih dahulu. Nadia Valerie, apakah masih ada pelanggaran di sana? Ya, Uci, Abe, dan juga pemirsa, hingga hari ke-16 pelaksanaan operasi ketupat 2020, hari ini masih ditemukan sejumlah pelanggaran dari pengendara yang terindikasi akan melakukan mudik melewati pos penyekatan Cikarang Barat. Berdasarkan data terakhir, ini ada sebanyak 121 pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan pribadi dan 68 pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan umum. Artinya untuk pelanggaran yang terjadi di pos penyekatan Cikarang Barat, ini memang masih didominasi hampir 50%-nya oleh kendaraan pribadi, yang mana mereka tidak memiliki surat izin ataupun surat tugas dari instansi terkait, atau mereka bukanlah yang dikecualikan untuk dapat berkendara keluar Jakarta sesuai dengan surat edaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dan hari ini kami juga melihat untuk di pos penyekatan Cikarang Barat ini bahwa petugas semakin melakukan pemeriksaan secara ketat, mengingat ini sebentar lagi sudah memasuki perayaan Idul Fitri. Pemeriksaan secara ketat ini dilakukan khususnya untuk kendaraan pribadi. Ini petugas akan mengecek satu persatu apakah pengendara ini memiliki surat izin untuk berkendara keluar Jakarta, dan untuk kendaraan truk bermuatan besar juga masih akan tetap diperiksa, khususnya bagi mereka yang bagasinya ini hanya berupa tenda ataupun ditutupi kain saja, mengingat hal ini mempermudah pengemudi untuk menyembunyikan pemudik di dalam bagasi tersebut. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan Kakor Lantas Polri Irjen Polistiono saat melakukan kunjungan siang hari tadi, bahwa sejauh ini untuk sanksi yang dikenakan bagi para pelanggar, ini sanksi maksimal yakni berupa diputarbalikan atau dikeluarkan di gerbang tol terdekat. Dan Polri memastikan tidak akan mengenakan sanksi pidana ataupun sanksi denda. Namun khusus untuk truk bermuatan besar ataupun angkutan bus dan juga travel, ini dikenakan sanksi tambahan yakni berupa tilang, yakni sesuai dengan pelanggaran pasal Undang-Undang Lalu Lintas yang dilakukan oleh masing-masing pengendara, baik itu untuk mengangkut penumpang ataupun menurunkan penumpang di jalan tol. Nantinya mereka akan dikenakan tilang, namun tetap juga dikeluarkan di gerbang tol terdekat seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan pribadi. Ya, Uci, Abe. Baik, terima kasih Nadia Valerie, laporan Anda langsung dari Cikarang Barat. Kita akan menuju ke Nadia Raisa di Tol Bitung, Tangerang, Banten. Nadia, apakah masih ada pelanggaran hari ini? Ya, Abe dan Uci, memang hingga saat ini masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara yang terindikasi mudik di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di pos penyekatan exit tol Bitung, Tangerang, tempat saya berada. Di sini jumlah pelanggaran totalnya mencapai 53 pelanggaran hingga saat ini, yang terdiri dari 14 kendaraan pribadi, 12 bis, dan juga 27 kendaraan travel seperti elf dan juga minibus. Kondisi lalu lintas di sini terpantau cukup lengang karena memang volume kendaraan yang melintas juga sedikit, dan menurut informasi yang kami dapatkan, jumlah pelanggaran menurun dibandingkan dengan hari sebelumnya. Petugas pun masih terus melakukan pemeriksaan, dan bagi pengendara yang terindikasi ingin mudik, mereka diminta untuk keluar tol Bitung berputar arah kembali ke Jakarta. Sementara untuk pengendara yang ingin berangkat ataupun pulang bekerja, mereka jika memiliki surat izin tugas masih diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Begitu pula ada pengecualian bagi kendaraan-kendaraan logistik yang membawa makanan, obat-obatan, bantuan, lalu ambulans dan juga kendaraan dinas masih diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan melintasi area ini. Fokus petugas lebih diperhatikan kepada kendaraan pribadi dan juga kendaraan travel seperti minibus dan juga elf, dikarenakan memiliki potensi yang lebih besar untuk memuat penumpang yang ingin mudik ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Pemeriksaan pun atau pemantauan juga dilakukan selama 24 jam. Namun memang hingga saat ini belum ada sanksi tegas yang dikenakan bagi para pelanggar, dan hanya ditegur dan diminta untuk kembali ke Jakarta saja. Ya, Abe dan juga Uci. Baik, terima kasih Nadia Raisa, laporan Anda langsung dari Tol Bitung, Tangerang, Banten, dan sebelumnya ada Nadia Valerie dari Cikarang Barat, Jawa Barat.